Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afar Madiananta. NIM saya 22104410061. Saya dari Prodi Teknik Informatika 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang digital 2022 laporan statistik global Juli. Data mengungkap bahwa ratusan juta orang mulai menggunakan internet dan media sosial untuk pertama kalinya selama 12 bulan terakhir. Dan ada sejumlah pencapaian pengguna baru yang mengesankan dalam data kuartal ini juga. Berita utama dalam digital pada Juli 2022. Selain poin data kami yang biasa penting dalam laporan kuartal ini meliputi 1. Fakta tentang penurunan Facebook. 2. Evolusi kekayaan kripto. 3. Tonggak besar lainnya untuk TikTok. Perilaku berita digital di seluruh dunia. Kebangkitan seluler. Keuntungan besar untuk Snapchat dan Telegram. Pertumbuhan yang mengesankan untuk gulungan. Pentingnya game seluler. Keadaan global digital. Untuk memulai tur data kuartal berikut adalah berita utama digital terbaru di global 2022 Juli. Untuk pembaruan terbaru pada data populasi, PBB mengungkap bahwa ada 7,98 miliar orang yang tinggal di bumi pada Juli 2022 dengan angka itu naik 66 juta selama setahun terakhir. 2. Pengguna seluler global tumbuh menjadi 5,34 miliar pada awal Q3 2022 dengan smartphone terhitung hampir 4 dari 5 handset seluler digunakan saat ini. 3. Pengguna internet telah meningkat sebesar 3,7% selama 12 bulan terakhir mencapai 5,3 miliar pada Juli 2022. Lebih dari 5% selama 12 bulan terakhir, yang total global terbaru sekarang setara dengan 59% dari total populasi dunia. 5. Pengguna media sosial tumbuh sebesar 227 juta selama setahun terakhir, mencapai 4,70 miliar pada awal Juli 2022. Kasus pengguna media sosial global telah meningkat lebih dari 5% selama 12 bulan terakhir. Titik balik pertunjukan digital. Akibatnya aman untuk mengasumsikan bahwa kita sekarang sangat dekat dengan atau bahkan mungkin sudah berada di titik belok pertumbuhan digital. Dan kita harus berharap untuk melihat kurva pertumbuhan terus mendatar mulai dari sini. Terlebih lagi, fakta bahwa kita telah sampai pada titik belok ini membuktikan bahwa teknologi terkoneksi kini tertanam dalam kehidupan kebanyakan orang seluruh dunia. Akibatnya, pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah audiens kita benar-benar menggunakan teknologi ini, tapi untuk apa mereka menggunakan dan bagaimana kita dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang berharga dan terus berkembang yang dihadirkan oleh teknologi ini. Ponsel bergerak. Preferensi perangkat bervariasi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dengan wanita yang lebih muda jauh lebih mungkin untuk online melalui ponsel dibandingkan dengan pria yang lebih tua. Sementara itu, data dari State Center menunjukkan bahwa perangkat seluler menyumbang pangsa lalu lintas web global yang semakin besar. Data tersebut perusahaan menunjukkan bahwa hampir 6 dari 10 permintaan halaman web sekarang datang dari ponsel, naik dari lebih 5% tahun lalu. Tapi untuk menempatkan angka luar global itu dalam perspektif Touch Wonder, mereka menghubungkan kurang dari 20% lalu lintas web global ke laptop dan komputer desktop, turun dari 44% kali ini tahun lalu. Kembali ke pandangan global, kecepatan koneksi seluler dapat membantu menjelaskan pergerakan berkelanjutan dunia ke data seluler Speedtext Ookla. Perangkat yang digunakan berita digital. Hanya 34,8% penggunaan internet usia kerja yang disurvei oleh GWI pada Q1 2022 mengatakan bahwa membaca berita adalah salah satu alasan utama mengapa mereka menggunakan media sosial. Namun penting untuk ditekankan bahwa survei GWI menandakan responding apakah
membaca berita adalah salah satu alasan utama mereka menggunakan media sosial. Dengan pertanyaan survei RISJ jauh lebih luas dan hanya menanyakan responden apakah mereka telah menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Data GWI menunjukkan 31,2% responden berusia 16 sampai 24 tahun mengatakan bahwa membaca berita adalah salah satu alasan utama mereka menggunakan media sosial, dibanding dengan 35,8% responden berusia 55 hingga 64 tahun. Platform sosial yang digunakan untuk berita. Dalam masa seluler, media sosial yang digunakan untuk orang berberita, RSIJ melaporkan bahwa Facebook masih mendominasi dengan hampir setengah dari semua responden. Survei mengutip platform terbesar mayoritas berberita adalah menggunakan YouTube untuk yang cenderung kepada wanita. Berita di media sosial. Untuk menambahkan beberapa konteks tambahan pada temuan laporan berita digital tahun ini, kami telah melihat beberapa merek berita paling populer di Facebook dan Twitter. Karena tantangan linguistik yang cukup besar terkait dengan identifikasi semua merek berita teratas di seluruh dunia. Merek berita di Facebook. Terlebih lagi 4 halaman pertama dari halaman ini juga masuk dalam 30 halaman Facebook teratas di seluruh dunia dalam kategori apapun, bukan hanya berita. Global Times juga gagal masuk dalam 30 daftar teratas itu. Tapi dengan 29 juta pengikut tidak terlalu jauh di belakang halaman Jason Statham yang 75 pengikutnya saat ini menempatkan halaman di posisi ke-30. Itu kurang dari setengah jumlah pengguna yang mengikuti halaman Facebook CGTN. Tetapi patut digarisbawahi bahwa BBC yang menerbitkan konten berita di berbagai halaman Facebook berbahasa lokal yang terpisah, banyak di antaranya memiliki banyak pengikut sendiri. BBC Burma memiliki 23,3 juta pengikut. BBC New Arabic 15 juta pengikut. BBC New Bengali memiliki 14 juta pengikut. BBC New Swahili memiliki 3,5 juta pengikut. BBC Thailand memiliki 3,3 juta pengikut. Merek berita di Twitter. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa hanya satu dari media milik pemerintah Cina yang mendominasi peringkat Facebook yang masuk ke dalam daftar merek berita teratas. Kami di Twitter. Secara total, CNN mengoperasikan 5 dari 30 akun berita teratas di Twitter yang kami diidentifikasi selama penelitian ini. CNN akun utama memiliki 63,3 juta pengikut. CNN BRK atau Breaking 58,9 juta pengikut. CNN EE yaitu CNN Power yang 21,9 juta pengikut. CNN Internasional 13,9 juta pengikut. CNN Arab 13,2 juta pengikut. Terlepas dari populasi Twitter di seluruh Amerika Latin, kami hanya mengidentifikasi satu akun berbahasa Spanyol yang memiliki jumlah pengikut yang cukup untuk memenuhi syarat yang untuk peringkat ini. Kekayaan kripto yang berfluktuasi. Untuk menempatkan angka-angka ini dalam perspektif di 48 negara yang cangkup oleh penelitian GWI, tanggapan survei menunjukkan bahwa lebih dari 330 juta orang sekarang mungkin memiliki beberapa bentuk cryptocurrency. Tapi mungkin cerita terbesar dalam data tersebut adalah pertumbuhan keseluruhan dalam adopsi kripto. Crypto.com menunjukkan bahwa sekitar 2/3 dari semua pemilik kripto memegang setidaknya beberapa Bitcoin atau Ethereum pada akhir tahun lalu. Ada sedikit data yang tersedia tentang nilai rata-rata potensial dari kepemilikan kripto individual, tapi penelitian yang dikutip oleh Fortune menunjukkan bahwa sedikit 0,01% pemilik Bitcoin memegang lebih dari 25% dari total nilai mata uang. NFT WTF.
tingkat kesadaran secara keseluruhan tumbuh meningkat, tapi kebanyakan orang masih belum memahami NFT atau non-fungible token. Sebuah studi Zeitgeist baru-baru ini oleh GWI di 9 negara di seluruh dunia menemukan bahwa lebih dari 2/3 orang setidaknya sekarang telah mendengarkan tentang NFT. Lebih dari seperempat sampel survei mengatakan bahwa mereka mengira NFT adalah bentuk cryptocurrency, menunjukkan bahwa masih ada jalan panjang sebelum NFT menjadi arus utama. Perdagangan NFT melambat secara signifikan. NFT mingguan telah turun lebih dari 80% sejak November 2021. Meskipun aktivitas telah pulih sejak terendah terbaru di 165.000 penjual dalam 7 hari yang berakhir pada 7 Juni 2022, yang menyatakan bahwa barang koleksi saat ini merupakan bagian terbesar dari industri NFT, dengan lebih dari 1,5 juta dompet mengeksekusi total 2,7 juta perdagangan selama 3 bulan pertama tahun 2022. Skeptisme investor yang tumbuh. Meningkatnya skeptisisme nilai investasi NFT dapat lebih diperburuk oleh peningkatan pencucian NFT, sebuah praktik yang dimana individu atau organisasi yang sama memperdagangkan NFT tunggal antara sejumlah dompet berbeda di bawah kendali mereka. Non-fungible.com melaporkan bahwa aset terkait game mereka masih di bagian terbesar dari perdagangan NFT dengan hampir 1 juta dompet yang memperdagangkan NFT terkait game dalam 90 hari pertama tahun ini atau non-fungible. Waktu yang menghabiskan untuk sosial media. Semua angka ini bagian dari data AI dan dari Sensor Tower mewakili rata-rata pengguna seluruh dunia di luar Cina daratan. Data AI menunjukkan rata-rata pengguna TikTok global di luar Cina daratan sekarang menghabiskan hampir sehari 63,6 jam setiap bulan menggunakan aplikasi Android platform, menempatkannya di peringkat teratas peringkat terbaru. Kebanyakan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemirsa individu masih menghabiskan lebih banyak waktu menonton video YouTube di semua perangkat daripada menonton video TikTok sebagai perbandingan. Pemberdaya tercipta. Tetapi posisi ke-9 dalam peringkat penggunaan aktif data, AI menceritakan apa yang mungkin menjadi cerita yang lebih menarik tentang evolusi TikTok. Untuk Capcut adalah perangkat lunak pengeditan video gratis ByteDance, dan aplikasi seluler tampaknya telah dirancang khusus untuk memungkinkan pengguna TikTok membuat video yang lebih menarik. Jadi fakta bahwa begitu banyak orang tampaknya menggunakan aplikasi ini setiap bulan menunjukkan bahwa sejumlah besar orang membuat atau tidaknya mencoba membuat video mereka sendiri untuk TikTok, dan ini memiliki relevansi khusus ketika kita mempertimbangkan peran TikTok dalam kehidupan masyarakat, buat atau konsumsi. Penelitian baru dari Sensor Tower mengungkapkan bahwa TikTok menempati urutan kedua untuk frekuensi penggunaan di antara aplikasi media sosial, dengan hanya Instagram yang meliputi frekuensi penggunaan aplikasi yang lebih tinggi. Analisis Sensor Tower menunjukkan bahwa sekitar 3 dari 10 pengguna TikTok yang menggunakan aplikasi Android platform menggunakan aplikasi setiap hari antara April dan Juni 2022. Tidak, Facebook tidak mati. Meskipun berita utama dari media abadi meramalkan kematian Facebook, atau jangkauan iklan terbaru Meta menunjukkan bahwa kisah kematian Facebook terus dibesar-besarkan. Lebih lagi, setelah kami mempertimbangkan batas usia Facebook dan fakta bahwa platform tersebut terletak di broker di daratan Cina. Mitos yang misteri.
Kesalahpahaman seperti ini juga bukan fenomena baru. Headline berita telah memberitahu bahwa Facebook sedang sekarat selama lebih dari